Kita akan diingatkan belajar, jangan pernah ragu, percayalah akan janji Tuhan. Bilang kiri kanannya, jangan ragu. Jangan ragu. Percaya. Percaya. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Pasti digenapi. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita buka firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9. Kamu kalau pendeta Marcel di mana-mana rame Bapak Ibu. Makan mau pakai apa cuma nggak muat. Ya, saya sama pendeta Marcel temenan saudara, temenan dari dulu ya. Cuman beda nasib. Nasib berkata tidak saudara ya. Ya udahlah, ada berkata masing-masing. Kalau saya berkata gantiin dia aja nggak apa-apa saudara ya. Udah puji Tuhan ya. Ganti saya memang khusus pemain cadangan saudara. Memang berkat saya di situ nggak apa-apa, ucap syukur aja. Karena kalau mau disama-samain muka jauh beda saudara ya. Tinggi jauh beda, rambut jauh beda. Ya apalagi beda lah mau diapain. Ketawa-ketawa lucu-lucu nggak bisa juga. Senyum apalagi saya udah pernah coba senyum kayak pendeta Marcel dari pagi malam keram kaku. Nggak bisa. Kalau dia emang udah karunianya begitu, melihat orang senyum, mau dimarahin orang dia bisa senyum, saudara. Dimaki-maki orang dia bisa senyum. Kalau kita nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang Binasa. melainkan supaya, sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati Janjinya. sekalipun ada orang yang menganggapnya, tetapi ia sabar karena ia menghendaki, melainkan supaya semua orang bilang sama saya, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai. Bilang sama saya, Tuhan sabar. Tuhan sabar. Bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bilang sama saya harus bertobat. Saya Yesus tahu. Katakan amin. Amin. Ya, coba slide selanjutnya. Ketika Tuhan tidak langsung menggenapi janjinya, itu bukan karena dia lupa. Ya, ini bicara doa belum dijawab, jodoh belum kunjung datang, penyakit belum sembuh, ya keuangan masih ceban goceng, ya kadang 2.000 di dompet, tapi gayanya hedon, ya gaya hidup hedon, ya tapi kantong ceban goceng, ya. Ketika Tuhan tidak langsung menggenapi janjinya, itu bukan karena dia lupa. Dia ketawa nih, ceban goceng. Canda ya Bapak Ibu ya. Ya bisalah dikit-dikit ya ketawa, yang penting nggak horor ya. Itu bukan karena dia lupa, tapi karena dia sedang memberi kesempatan. Bilang sama saya, kesempatan. 1, 2, 3, kesempatan. Kesempatan. Kepada kita untuk kembali kepada. Jadi kalau hari ini doa belum dijawab, jangan cepet-cepet ngambil keputusan. Oh Tuhan nggak jawab doa saya. Ya, Tuhan tidak mengasihi saya. Oh, saya sedang dihukum. Kan manusia kadang begitu. Lu sih buat dosa lu. Sebenarnya apa? Tuhan kasih kita kesempatan. Sekali lagi, kesempatan. Kesempatan. 1, 2, 3, kesempatan. Kesempatan. Manusia tuh identiknya seringkali nggak mau ngasih kesempatan. Manusia itu kesempatannya terbatas loh. Nih, yang kerja-kerja nih. Kalau engkau di kantor namanya SP sampai berapa kali? Ya. Ah bener. Tak terbatas kali. Hah? Masuk kerja jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 5. Kerja apa? Ada juga. Masuk kerja jam berapa? 8. Ya normal aja tengah-tengah lah. Jam berapa? Jam 8. Hah? Jam 8. Jam 8. Yang di luar 8 saya nggak urusin ya, jam 8 aja. Ya, biar ini kalau nggak bingung nanti, makanya nggak selesai-selesai. Jam 8 ya. Ya, coba misalkan masuk kerja jam 8, ya. Saudara datang jam 10. Setiap hari. Hah? Itu bukan kerja. Ngapain? Tamas ya? Tidur. Ya kan ini contoh. Baru dibilang udah begini. Gimana? Telepon pendeta Marcel aja lah.
gantiin. Mau balik kanan ya? Nggak sanggup ini. Udah masuk poin pertama. Udah dihakimi pendeta. Contoh ini contoh. Iya. Ya, contoh. Ya udahlah Bu, maunya jam berapa Bu? Ya, kita nego aja lah Bu, sampai jadi. Ya, masuk kantor jam 8. Kok masuk jam 8.15, jam 8.30. Masih nggak boleh Bu? Normal ya Bu, 8.30? Ya. Ya, coba Senin sampai Jumat kau terus dalam begitu. Ditegur nggak kira-kira? Tegur. Hah? Ditegur. Dikasih nggak SP? Kasih. Ya, buat salah kira-kira dikasih nggak SP? Kasih. Sampai berapa kali? 3. Nah biasanya begitu. Itu kalau manusia begitu. Tapi Tuhan tuh nggak seperti itu. Tuhan tidak. Makanya dibilang Tuhan tuh beda sama manusia. Amin. Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Tapi kita gini loh. Kamu dikasih kesempatan, ya ayo sungguh-sungguh. Jangan main-main. Saya kadang waktu di ini gantian Brother Marcel agak deg-degan juga. Karena kalau disuruh khotbah tentang bertobat, kita kesinggung lagi. Pendeta ngomong bertobat, gua udah kerja hari ini capek. Tobat Bu. Gini loh saudara, kalau bicara tentang pertobatan, artinya Tuhan itu masih sayang sama saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan udah masa bodoh, mungkin kita nggak ditegur. Sama dulu waktu kita masih kecil, kalau kita salah orang tua kita tegur. Ya, artinya apa? Artinya masih disayang. Itu hal yang sederhana lah. Sama, Tuhan itu juga seperti itu. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang menyeramkan, saudara. Tapi Tuhan dia yang penuh dengan apa? Penuh dengan kesabaran. Dia masih nunggu saudara dan saya sampai hari ini untuk berbalik, bertobat, dan hidupmu dipulihkan. Beri tepuk tangan ini. Jadi kalau hari ini apa yang jadi pergumulanmu belum dijawab Tuhan, kuncinya cuma apa? Sabar. Kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa ngotot, kita nggak bisa yaitu untuk mencari alternatif lain, jangan pintas. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa. Kita harus apa? Sabar aja. Kalau belum hari ini, mungkin ada besok, ada minggu depan, mau bulan depan, mau tahun depan, kapanpun itu waktunya, kita percaya yang dari Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. Selanjutnya lagi. Nah, sama yang bedain kalau sesinya pendeta Marcel enak. Nggak usah capek-capek suruh tepuk tangan. Kita udah tepuk tangan dulu. Karena survei membuktikan begitu. Wah, kalau sesi saya, saudara bisa kita kasih kesaksian yang spektakuler aja. Orang sakit kanker sembuh cuma bengong. Iya, nggak tahu pikirin apa itu kan. Lagi mikirin apa, cicilan udah mau dekat ya kan. Saldo belum ada, lagi dikeringin ini. Dananya belum ada. Ya, tapi kalau ini, puji Tuhan, belum disuruh udah tepuk tangan dulu. Iyalah. Artinya apa? Oh, ini mantap. Ya, rohaniannya dahsyat. Amin. Coba salah ya. Belajar dari firman Tuhan. Namanya juga pendeta pengganti, Bapak Ibu. Pendeta pengganti mah bebas. Ya. Bebas. Namanya juga pendeta Marcel. Yang datang pendeta Serang. Bebas. Belajar dari firman Tuhan. Mengapa kita tidak perlu ragu terhadap janji Tuhan? Ini kita mau pelajari. Kenapa sih kita nggak perlu ragu? Kita nggak perlu ragu sedikit pun akan janji Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Bilang sama saya, Tuhan tidak pernah berdusta. Bilang kiri kanannya, Tuhan tuh nggak berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Bilang sama yang baru ngomong, nggak kayak lu. Bapak. Ngajarin tapi. Aduh, Bapak. Aduh. Yang pertama Tuhan, ini kita namanya manusia, ya pasti ada berdosanya dong, Mas Tuyong. Kalau kita udah sempurna mah di sorga, kita kan masih banyak kekurangan. Karena dari kecil
kecil aja udah diajarin bohong. Dulu waktu masih kecil, yang paling sering ngajarin bohong siapa itu udah tertanam sama siapa orang. Contoh ya. Iya, Pak. Ya, contoh. Ya, ketika waktu itu diajarin sama, biasa tuh ibu-ibu, mama yang ngajarin anak. Ya, mamanya bilang, "Nak, nanti kalau ada cilingling datang, bilang mama nggak ada." Oke, nak. Kalau cilingling datang, tintong, ya kan? Andre di mana? Mama di mana? Oh iya tante, tadi kata mama, kalau tante datang, bilang mama nggak ada di rumah. Udah salah. Akarnya dari situ. Betul. Ya, makanya apa? Yang nggak pernah berdosa cuma tuh manusia, saudara. Hari ini baik, besok enggak. Betul. Mohon maaf ya, manusia di depan kita bisa shalom, shalom, shalom. Di belakang kayak boneka sapi, setan. Itu manusia begitu. Betul, Pak. Manusia begitu, di depan baik, di belakang Buruk. ngomongin, di depan atasan, bla 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 bla, dia mau begini, dia mau begini. Itu manusia. Ya, jadi saudara dan saya nggak perlu apa, nggak perlu heran, nggak perlu kaget, karena yang tidak pernah berdusta cuma Tuhan. Ya, Makanya betul. saudara nggak perlu ragukan lagi siapa Tuhan, Amin. siapa yang kau sembah, siapa yang kau percaya, siapa yang kau jadikan prioritas dalam hidupmu. Amin. Karena Dia tidak pernah sekali-kali mengecewakan hidupmu. Kita Amin. buka ayatnya. Bilangan 23 ayat 19. Kita baca sama-sama 3, 2, 1, ya. Allah itu bukanlah manusia. Stop. Sekali lagi. 3, 2, 1, ya. Allah bukanlah manusia. Sehingga ya, masakah dia berfirman atau berbicara dan tidak Menepatinya. jelas? Dia bukan manusia yang berdusta. Dia berbeda dengan manusia. Karena kalau dia sudah berjanji, pasti akan ditepati. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya lagi. Tuhan berbeda dengan manusia yang bisa gagal atau berdosa. Setiap janji yang Tuhan ucapkan adalah mutlak benar dan pasti digenapi. Jadi nggak ada alasan. Hari ini kita kecewa. Masih banyak anak-anak Tuhan yang saya temui, dia kecewa sama Tuhan. Dia kecewa tentang apa? Ya tentang jawaban doa. Dia menyalahkan Tuhan dengan kehidupannya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita masih diizinkan ada sampai hari ini adalah bagian dari rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan. Tapi ketahuilah, ikut Tuhan itu nggak mudah. Ikut Tuhan itu apa? Proses. Kita setiap hari berproses dan terus berprogres. Ikut Tuhan itu pasti kok, proses. Dan ketika ada proses, kita progres Bapak Ibu. Nggak diam di tempat. Kalau orang yang diam di tempat, artinya dia nggak berproses. Kalau hari ini kau banyak masalah, ada tantangan, persoalan, disakitin orang, dikecewain orang, difitnah orang, dimaki orang, direndahin orang, ketahuilah sesungguhnya saudara sedang berproses bersama dengan Tuhan, dan saudara akan terus berprogres, terus akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Itu janjinya Tuhan.
Kalau saudara dan saya nggak ada masalahnya, nggak ada tantangannya, bagaimana kita mau tahu itu berproses? Nggak akan pernah tahu, saudara. Ya, sama saudara yang kerja, ya, mungkin ada yang pakai indikator namanya KPI. Ada? Yang kantornya pakai itu, angkat tangan. Ya, itu untuk apa? Untuk mengetahui kinerjamu seperti apa. Indikatornya seperti itu. Kalau misalkan KPI-mu naik turun, engkau sedang berproses. Kecuali 3 bulan. Diam di tempat. Naik enggak, turun enggak. Masih probation lagi. Ya, doa nggak mau. Gereja nggak mau. Baca firman nggak mau. Lengkap betul. Terus maunya apa? Karyawan tetap, Pak Pendeta. Malaikat juga tepuk jidat. Gimana caranya? Kerja nggak mau, usaha nggak mau, ngandelin Tuhan nggak mau. Manusia, ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Engkau punya uang banyak, cuma bisa beli rumah, tempat tinggal untuk tubuhmu. Tapi engkau punya banyak uang, punya banyak duit, jadi orang yang kaya, dihormatin. Ada satu yang kau nggak bisa beli, rumah untuk rohmu tinggal. Itu cuma bisa yang ngasih, yang punya kerajaan surga. Karena bicara alam roh, itu kuasanya dia. Makanya saudara dan saya di gereja Tiberias diajarkan agar saudara dan saya setiap hari tekun, ya, di dalam perjamuan kudus, diurapi dengan minyak urapan. Agar apa? Saudara dibangkitkan pada akhir zaman. Itu bicara roh. Maka saudara diajarkan setiap hari perjamuan kudus, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saya nggak pernah bosan-bosan katakan. Kalau saudara perjamuan kudus setiap hari, artinya saudara ingat Tuhan setiap hari. Saudara yang perjamuan kudus seminggu sekali, sebulan sekali, berarti saudara ingat Tuhannya Sekali. Saudara yang jawab. Saya mau bilang, pertanyaan saya selanjutnya, saudara perlu Tuhan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, apa setiap hari? Setiap hari. Yang udah perjamuan kudus setiap hari. Amin. Oh ya, amin, puji Tuhan. Ada yang lain pada bengong. Yang lain aman ya. Saya mau bilang, yang udah perjamuan kudus setiap hari, puji Tuhan. Yang belum, nggak ada kata terlambat. Yang belum, bukan engkau dihakimi. Ini dikasih tahu, ayo lakukan. Besok, mulai besok pagi. Pulang dari tempat ini, ambil perjamuan kudus. Secukupnya, bukan sebanyaknya ya. Saya pernah saudara waktu masih zaman Pak Pariaji di Balai Sarbini. Waduh, itu ngangkat altar kalau Balai Sarbini kan ibarat ini. Jadi kan dia kelihatan, dia paling kepalanya segini saudara. Jadi kita kan dari mimbar ngeliat gitu kan, yang dia angkat saudara. Ya, itu tasnya gede sekali saudara. Jadi kalau ini mau tas saya gede, takut curiga sih. Apalagi bukan dulu. Apalagi kalau sesi perjamuan kudus. Dia angkat itu 28. Tapi kali aja doanya kan lumayan banyak, lumayan detail saudara. Jadi saya ketawanya apa saudara? Ketika diangkat tadinya tegak, lama-lama turun. 28 saudara. Buset. Udah gitu kalau nggak dikasih, dibilang apa? Ya, Pelit. jemaat mau perjamuan kudus nggak dikasih, dihalang-halangi. Karena dulu ada satu cabang saudara, ya, Pak Pariaji tegur saya. Sandy, you coba cek periksa cabang itu. Kenapa jemaat mau perjamuan kudus mau bawa pulang sama koordinatornya nggak boleh? Oh, saya cek, saya tanya saudara koordinatornya. Koordinatornya jelasin saya, Pak, jemaat itu Pak minta perjamuan kudus. Gak kira-kira Pak, dia minta 1 nampan. Tuhan Yesus, pantesan gak dikasih. Saya bilang sama Pak Pariaji hari Minggu, Pak mohon izin, yang kemarin Bapak suruh saya cek, ya, itu Pak gak dikasih jemaatnya perjamuan kudus sama koordinator karena dia minta senampan. Ya gak bisa itu gitu. Bapak juga kaget saudara. Pusat mau perjamuan kudus, kadang dia ambil satu perjamuan saudara, ya, itu semua kulkas isinya perjamuan dari 2023, 2024, 2025. Telur nggak ada, susu nggak ada, Adanya perjamuan. kulkas perjamuan.
Oh Tuhan. Ya harus dihabisin. Kalau ngambil ya secukupnya aja lah. Buat seminggu di rumah ada 3 orang, 4 orang kali 6 kali 4. Minta saya ini buat perjamuan kudus tiap hari. Orang diajarin sama ibu gembala, bapak gembala perjamuan kudus tiap hari kok. Ya tapi ya kira-kira tanya baik-baik yang sopan. Misi Pak, misi Bu sama pengerja, koordinator. Kira-kira saya boleh nggak minta perjamuan kudus bawa pulang? Kalau minta yang sopan juga pasti dikasih. Jangan kayak preman. Minta perjamuan, ya nggak dikasih. Kadang ngajak ribut. Ya, jadi ingat ya, Tuhan berbeda dengan manusia yang bisa gagal atau berdusta. Setiap janji yang Tuhan ucapkan adalah mutlak benar dan pasti digenapi. Tugas kita hari ini adalah tetaplah percaya. Beri tepuk tangan yang biasa. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu ragu terhadap janji Tuhan? Bukan hanya kita harus percaya dia Tuhan yang tidak berdusta, tapi Tuhan itu setia menepati janji. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita buka ayatnya. Ibrani 10 ayat 23. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Marilah kita teguh berpegang pada sebab Ia yang menjanjikannya Setia. Ia yang menjanjikannya setia. Kita yang sering berubah, dianya nggak pernah berubah. Dia setia. Betul. Apapun keadaan saudara hari ini, dia setia. Dia selalu ada buat saudara. Dia selalu siap buat saudara. Tapi juga kita harus apa? Setia. Kita harus mau diajar, kita harus mau diingetin, kita harus setiap hari introspeksi diri. Tuhan, beri aku roh pertobatan setiap hari. Tuhan, aku mau dipulihkan Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan. Kayak kemarin dengarkan saudara, ada pas lagi malam puncak doain saudara, ya ada doain anak-anak muda. Itu ada satu anak muda saudara. Dia bilang, Pak, udah capek, udah buat dosa, Pak, capek. Teriak-teriak, anak muda itu. Sampai dia palanya, saudara, dia palanya mau dijatuhin ke saya gitu, saudara. Orang kalau mau misalkan jatuh ke belakang, ini ke depan, saudara. Senakannya juga bingung, gimana nih, saudara? Ya kok saya dorong balik aja, ayo, bangkit. Enak aja mau main jatuh-jatuh di situ. Yang nyungsep pala benjol, kita yang disalahin. Oh, saya udah capek buat dosa, bangkit. Ya. Bukan waktunya hari ini engkau menyerah. Tuhan aja nggak menyerah kok. Ayo bangkit. Bilang setiap hari doa, Tuhan beri aku roh pertobatan. Kalau kita pakai kekuatan kita untuk kita lepas dari dosa, nggak akan pernah bisa. Kita punya kuasa. Ketika engkau tiap hari berjalan kudus, kau ucapkan, aku menang atas dosa. Aku tidak dikalahkan dosa. Karena darahmu sudah menebus dosaku dengan harga yang mahal, lunas di atas dosa. Bilang sama saya, aku berharga. Aku berharga. Bilang sama saya, aku mahal. Aku mahal. Bilang gini kanannya, kamu juga mahal. Kamu juga mahal. Jadi hari ini sadar, ya, bahwa saudara-saudara saya berharga. Ya, untuk apa? Untuk saudara-saudara saya, yaitu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Slide selanjutnya lagi. Kesetiaan Tuhan menjadi dasar kepercayaan kita. Dia selalu memenuhi firman-Nya sesuai dengan waktunya. Tuhan tidak selalu memenuhi ekspektasi kita, tetapi Tuhan selalu memenuhi janji. Bukan ekspektasi kita, bukan keinginan kita, bukan keinginanmu, keinginanku, tapi keinginannya Dia. Setuju? Hanya keinginan Dia, kan kehendaknya Dia. Tapi seringkali kita manusia kan arogan. Manusia kan seringkali egois. Maunya dihormati, maunya dihargai. Apa sih yang manusia takuti, saudara? 3. Takut ditolak, takut miskin, dan takut mati. 3 hal ini yang ditakuti manusia.
Takut ditolak, takut miskin, dan takut mati. Takut ditolak. Kalau engkau ditolak sama manusia, datang sama Tuhan. Tuhan gak pernah nolak saudara. Kalau engkau takut miskin, datang sama Bapamu yang punya surga. Dia kaya raya. Kalau engkau takut mati, Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Datang sama datang Tuhan. sama Tuhan. Ya, ngetes lo ah. Oh, Bab. Kadang begitu. Kapanpun saudara dan saya Tuhan datang, kita semua siap. Ya, karena apa? Pastikan setiap hari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus, minyak urapan, diurapi. Ya, untuk apa? Ya, kita itu penuh kemuliaan Tuhan. Agar apa? Agar kita kita diajarin Bapak Ibu, kita tuh setiap hari untuk apa sih? Berjaga-jaga. Karena itu dikasih tahu, dia itu datang seperti pencuri. Nggak ada pencuri hamil 2, ya WA saudara, shalom sih, shalom Pak. Nanti 2 hari ke depan saya OTW ya, saya izin loh, mau gasak gitu, ruang tamu TV, ya. Tolong dibukain pintunya. Nggak ada yang sopan santun begitu. Namanya pencuri mah apa? Nekat. Waduh, bahkan kemarin lihat berita, ngeri saudara. Ada seorang notaris, yang ngeri dihabisin gara-gara mau dikuasain itu, ngeri. Makanya kita hari ini harus dekat sama Tuhan. Dunia makin jahat, dunia makin nekat. Tapi kalau engkau dan aku dekat Tuhan, percaya janjinya, engkau diluputkan dari segala yang jahat. Ya, coba slide selanjutnya lagi. Ya, coba kita lihat tadi. Ya, masih kesetiaan Tuhan menjadi dasar kepercayaan kita. Dia selalu memenuhi firman-Nya sesuai dengan waktunya. Tuhan tidak selalu memenuhi ekspektasi kita, tapi Tuhan selalu memenuhi janji. Ya, janjinya saudara dan saya, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, dicukupkan, disediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. saat kau Tuhan, saat percaya, Tuhan percaya. saat menangis, Tuhan tahu. saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berarti. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yuk ke musik, worship leader. Boleh maju ke depan. Aduh, Bapak. Kenapa Bu? Sakit perut. Sakit perut. Kenapa Bu? Sakit perut. Hah? Sakit perut Sakit kamu. perut? Ya ampun. Saya merasa berdosa Bapak Ibu. Saya hadir di sini membuat orang sakit perut. Ampuni dosa hamba Tuhan. Saya tadi macet, baru diinfo. Ganti pendeta baru saya siap. Saya habis jemput istri saya pulang kerja di Radio Dalam. Ya, Radio Dalam baru dikasih tahu itu jam 5:30 lewat saudara. Hampir mau jam 6. Macet Radio Dalam situ saudara. Ya. Nah, udah gitu, ya udah saya antar istri dulu ya. Di situ udah antar istri selesai, mobil saya taruh. Ya, kalau saya naik mobil nggak tembus ke sini. Akhirnya saya jalan kaki, ya, naik MRT. Ya, dan saya jarang-jarang naik MRT dari Blok A. Nah, saya udah naik MRT situ, saya naik ke atas, saya langsung ke paling depan. Ya, saya lihat masih kosong. Begitu MRT datang 18.29. Saya masuk saudara, udah pakai masker, saya masuk, saya berdiri begini. Ketutup pintu, selesai, ya, jalan kereta. Nggak lama security datang, nyamperin saya. Pak, mohon maaf, Bapak harus pindah ke gerbong 2. Ternyata itu gerbong perempuan, saudara. Baru pertama. Tadi saya sudah dipermalukan di situ. Sekarang saya juga saya nggak tahu. Itu pakai masker ya. Memang beda nasib ya. Coba kalau Pak Marcel yang datang, nggak akan diusir. Yakin. Pak foto Pak, ayo Pak. Foto dulu Pak. Yakin saya. Cuma karena beda nasib aja. Ya, udah gitu saya baru sadar lagi ya. Pak, mohon maaf pindah gerbong 2. Itu kereta kan lagi jalan, udah langsung jalan.
Goyang begitu, saudara. Nahan malu juga ya kan. Nyampe gerbong 2, dari ujung sana sampai ujung situ saya buka pintu ngeliat muka. Aduh. Malunya nggak tahu. Tuh kan bisa. Saya pakai masker. Kalau bisa pakai topeng, saya pakai topeng. Jadi yang ketiga ya, yang kita pelajari ya, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Kenapa? Kita nggak boleh ragu karena janji Tuhan pasti digenapi tepat waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal. Katakan amin, saudara. Perhatikan. Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya. bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak mendapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah. Apapun keadaanmu, kondisimu hari ini, percaya, ketahuilah, ia sedang membuat segala sesuatunya indah. Untuk kita terima yang indah, nggak mudah. Nggak mudah. Ya, semuanya itu apa? Ya, ada perjuangan. Ya, semuanya itu ada apa? Ujinya. Diuji dulu. Sampai qualified, sampai saudara saya sampai sebatas mana sih? Ya, agar supaya apa? Saudara dilihat orang, saudara ada value. Saudara nggak sembarangan. Betul. Saudara anak-anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Saudara nggak sama seperti orang dunia. Saudara berbeda. Makanya saya kadang kalau ya melihat anak-anak muda, ya kalau nyerah gitu dalam tantangan, dalam persoalan, putusin pacar, mati ya. Baru dipacari, diputusin udah mau mati, gimana? Kayak nggak ada yang lain lagi aja. Udah lah. Kok ibu yang ketawa, saya yang merinding? Jadi takut saya. Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Ya, jangan gini loh. Kalau kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, jangan asal mengucap, jaga perkataan. Betul. Iblis tangkap nanti kalau ngomong yang aneh-aneh. Jangan. Ya. Kalau misalkan saudara kan kadang namanya orang kayak udah putus asa, udah diterendah, mau mati aja. Kadang begitu. Kayak bukan dia lagi, itu udah yang jahat itu. Saya pernah doain saudara jemaat di Darmalah. Ya, suami istri maju ke depan, udah selesai itu, udah apa lagi alkohol, tinggal dia berdoa. Suaminya bilang, Pak Pendeta, saya mau tolong minta doa, tolong doakan istri saya, Pak. Dia ngomongnya pelan-pelan ke saya, saudara. Suami jadi suami istri saya, Pak, tolong doakan. Kayaknya istri saya ada setannya, Pak. Istrinya dengar, saudara, singgung. Apa lu setan? Oh setan, saya lu setan, Pak. Saudara tahu itu di depan saya, istrinya bilang lu setan. Suaminya nggak mau kalah juga pancing kan, lu setan. Di depan saya lu setan. Jadi di depan saya dia main setan-setanan. Saya bilang sama-sama setan keluar. Dalam nama Yesus. Kan di depan kita. Sekarang bingung mau minta doa atau enggak, saya bilang. Kok jadi setan-setanan, saya bilang. Karena udah nggak tahan satu sama lain, yang satu ngerasa bener, yang satu ngerasa bener. Ini namanya kalau mau minta doain sama-sama merendahkan hati. Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Ya, karena apa, saudara? Hanya Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janji. Waktu Tuhan tuh yang terbaik. Jangan kalau hari ini belum terjadi, jangan salahkan siapa-siapa.
Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi belajarlah untuk apa? Tetap setia, tetap taat. Slide selanjutnya. Janji Tuhan selalu digenapi pada waktu yang sempurna. Menurut hikmatnya, bukan menurut pemahaman kita yang terbatas. Sekali lagi, janji Tuhan selalu digenapi pada waktu yang sempurna menurut hikmatnya, bukan menurut pemahaman kita yang terbatas. Makanya Pak Pariaji selalu bilang apa saudara? Waktu dia pelayanan, firman Tuhan lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Karena ilmu pengetahuan manusia terbatas. Orang pintar bisa dikalahkan, orang hebat bisa dikalahkan. Saudara lupa, yang bikin kapal Titanic kurang hebat apa dia? Bahkan sampai dia berkata apa? Tuhan sekalipun gak bisa tenggelamkan kapal ini. Buktinya apa? Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Selama hari ini kau berpegang pada kuasa, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kesimpulan, janji Tuhan tidak pernah gagal, dia selalu setia meskipun kita kadang ragu. Percayalah, waktunya selalu sempurna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.